Hai teman-teman, selamat datang kembali di podcast 15 menitan, official podcast Banyak Broadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Nggak terasa udah sejauh ini kita menemani kalian, dan untuk menutup season kali ini kita juga bakal menemani kalian selama 15 menit ke depan. Seperti biasa, ada aku Stefan dan ada co-host aku Nia. Hai Nia, selamat datang kembali. Hai semuanya, iya, thank you Stefan. Nah, untuk episode terakhir kali ini kita udah menyiapin seorang yang benar-benar qualified lah buat ngomongin soal perjalanan dia kuliah ke luar negeri. Mungkin Nia mau cerita dikit deh soal siapa sih dia kira-kira yang mau kita ajak hadir hari ini. Oke, berarti ini aku ya Steph ya. Mm-mm. Jadi kita tuh mau ngundang guest yang nggak kalah menarik nih sama guest-guest sebelumnya di season ini. Setelah sebelum-sebelumnya kita udah ngundang kayak high performing people yang bener kayak entah itu influencer atau macem-macem. Di sini kita juga mau ngundang orang yang pinter banget karena dia juga punya experience kuliah di luar negeri sejak SMA. Jadi nggak cuma dari kuliah aja. Mungkin bisa langsung kita kenalin aja kali ya Steph ya. Boleh. Hai Kak Jessia. Hai Jessia. Halo semua, salam kenal. Halo, halo. Nice to meet you. Kamu lagi di mana sekarang posisinya? Nice to meet you juga. Jadi aku sekarang lagi di Bochum. Bochum itu suatu kota di bagian North Rhine-Westphalen di Jerman. Oke, oke. Berarti sama kayak Stefan sekarang ya. Ya, pejuang di Iya, Jerman Jadi, agak ini sedikit karena inflasi, buat ya udahlah nggak apa-apa. benar. Aduh, oke, back to the semangat, topic nih. semangat. Oke deh, mungkin sebelum kita memulai nih, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kayak ceritain kayak kamu siapa, terus juga kuliahnya di mana, dan yang tadi aku sempat mention juga kayak kamu dari SMA tuh udah kuliah ke luar negeri kan? Kemana sih itu kalau boleh tahu, dan dengan beasiswa atau enggak? Iya, jadi pertama kali aku kayak studi ke luar negeri itu tuh sebenarnya waktu aku ke Raffles di Singapura. Jadi itu tuh setingkat secondary school dulu. Jadi di Singapura kan SMP-nya ada 4 tahun, secondary school, secondary 1 sampai secondary 4. Nah, aku dulu setelah lulus SMP, aku mesti ngulang setahun dari secondary 3 lagi, terus secondary 4, terus aku ikut SMA yang di sana namanya junior college, itu 2 tahun. Jadi aku di Singapura totalnya kayak 4 tahun gitu. Setelah aku di Singapura, terus aku memutuskan buat ke Jerman. Pertamanya buat ikut program au pair dulu. Itu kayak exchange bahasa, exchange kultur gitu-gituan. Nah, setelah aku au pair setahun, aku kayak ngerasa cocok di Jerman. Terus aku ikut bachelor di Bochum waktu itu. Sampai sekarang juga di Bochum maksudnya. Aku bachelor selama 8 semester. Nah, sekarang aku lagi master. Oke, oke. Thank you for introducing yourself. Berarti kayak dari awal udah sengaja memilih buat ke Raffles University, cuman kayak you didn't expect buat akhirnya bisa end up di Jerman nggak sih? Atau emang you have planned it before? Enggak sih, aku dulu juga jalannya tuh nyoba-nyoba dulu ya. Aku bukan orangnya yang udah tahu mau ngapain dari awal gitu. Yang Singapura juga aku sebenarnya nggak expect dari awal kalau aku bakal keterima di sana. Aku orangnya lebih kayak, oke aku mau sesuatu, yaudah aku coba aja. Ternyata dapet dan kayak jalannya emang terbuka sendiri dari sana gitu. Dan di Jerman juga pas aku ikut au pair pertama kali aku juga belum ada plan buat kayak stay di sini sampai sekarang. Yang sekarang aku udah kayak in total udah 5 tahun juga di Jerman. Tapi emang jalannya ternyata terbukanya kayak gitu dan aku cocok. Dan yaudah jadi sekarang aku stay di sini buat master. Ini interesting Alright, pasti alright. sebenarnya karena kita kan juga sebenarnya punya beberapa guest yang dari Jerman juga nih. Tapi and then yang aku sempet kayak kepikir bahas adalah kalau misalnya soal au pair gitu kan. Ini ada Mm-mm. sesuatu yang sebenarnya untuk kalangan anak-anak Indo yang di Jerman mungkin udah pada tahu lah sebenarnya program au pair itu kayak gimana. Tapi buat yang belum tahu, apalagi mungkin kayak Nia atau teman-teman pendengar yang belum pernah familiar, kan belum tahu nih kayak au pair itu apa. Dan itu sebenarnya sangat menarik programnya itu. Mungkin kamu bisa nggak cerita sebenarnya au pair itu sebenarnya programnya apa? Jadi au pair itu tuh kita ngurus anak ya intinya. Jadi aku tinggal sama host family. Waktu itu aku dapetnya di Stuttgart dan aku mesti ngurus 3 anak. Dan setelah mengambil aku ngurus anak ini, aku juga sambil exchange bahasa ke mereka. Dan aku juga dibayarin sama host family-nya buat ikut kursus bahasa tiap hari. Jadi sambil aku ngurus anak, aku juga nge-improve Jerman aku lah. Dan di akhir-akhir program au pair ini juga aku ngambil kursus TESDAF waktu itu yang aku juga butuh TESDAF buat apply ke universitas kan. Dan karena aku dari Singapura, makanya aku nggak perlu ikut apa namanya
Student Mungkin Collect. Stefan tahu. Student Collect, iya. Aku nggak perlu ikut Student Collect, makanya aku milih buat ikut au pair aja waktu itu sebagai kayak transisi, biar aku nggak terlalu kaget gitulah sama German culture gitu. Mhm. Tapi what's really interesting to me adalah kan kebanyakan kayak kenalan teman-teman yang juga kuliah di UK, yang mereka SMA di Singapura kan dia dia end up to go to UK atau US kan mostly. Terus ini Hmm. aku lihat kamu misalnya pergi ke Jerman, and then kamu juga nggak mulai langsung kuliah ke Jerman, tapi you decided to start with au pair gitu. Itu kenapa kok awalnya tiba-tiba kepikiran, wah ke Jerman aja tapi au pair dulu lah. Itu kenapa? Jujur waktu itu aku sebenarnya bingung sih, dan aku kayak kayak nggak ada plan gitulah, makanya aku sebenarnya di Jerman tuh bukan karena emang dari awal pengen ke Jerman gitu, tapi lebih ke jalur coba-coba gitu loh. Karena sebenarnya dari awal tuh aku kayak plan aku tuh buat stay di Singapura, kuliah di Singapura, dan waktu itu tuh Hmm. aku tuh lumayan certain aku tuh pengen kuliah arsitektur. Dan karena aku kayak pede banget waktu itu aku pengen kuliah arsitektur, aku cuma apply ke jurusan arsitektur di Singapura. Dan karena waktu itu kayak lack of planning ya kayaknya, dan kayak terlalu pede, aku cuma apply satu jurusan doang dan nggak keterima. Terus gara-gara kayak gagal diterima itulah aku kan pertamanya ya kayak sedih dulu, terus aku kayak mikir waduh gimana nih kok sekarang nggak keterima apa-apa, ntar kayak ketinggalan gitu kan sama teman-teman yang lain. Tapi setelah melewati fase-fase kayak menerima kegagalan itu, aku mulai kayak mikir kayak mungkin aku sebenarnya emang nggak sepengen itu gitu loh, emang mungkin jalan aku bukan arsitektur gitu. Terus aku mulai mikir-mikir dan kayak apa ya, aku dulu kayak pengen explore aja sih. Aku kan belum pernah ke Eropa juga, dan aku baca-baca di internet kata di Jerman gratis. Dan waktu itu ada anaknya teman mama aku yang udah kuliah di Jerman juga, dan dia juga cerita-cerita, oh di Jerman tuh enak, di Jerman tuh gini gini gini. Dan karena cerita-cerita itu aku jadi kayak, mungkin Jerman seru juga ya. Dan waktu itu dia jadi kayak ngasih aku kontak ke ibu guru bahasa Jerman yang di Bandung, dan dia jadi yang kayak ngebimbing aku, dan dia nunjukin aku kalau di Jerman tuh jalannya banyak, misalkan ada student college, ada au pair, ada FSJ kayak kamu volunteer gitu. Dan akhirnya aku memutuskan buat ikut au pair, dan pas aku di au pair aku ngerasa cocok, aku ngerasa di Jerman tuh opportunity-nya kayak banyak banget gitu loh. Kayak kita tuh cuma mesti bekerja keras aja, dan kita sebenarnya bisa melakukan apapun, kayak terbuka jalan banyak banget. Nggak mesti kita punya privilege kayak dari keluarga kaya atau apa, tapi tuh kayak negaranya tuh beneran adil banget. Kamu cuma mesti kerja keras aja. Dan karena banyaknya opportunity kayak gini, aku jadi cocok di Jerman, dan aku memutuskan buat stay di sini sampai sekarang gitu. Wow, interesting story. Jauh ya sebenarnya dari arsitektur akhirnya kuliah bisnis kalau dipikir-pikir. Tapi before that kayak kayak salah satu hal yang gini, waktu pengalamanku waktu aku pertama kali mau kuliah di Jerman kan emang orang tahu karena aku lulusan UN kurikulum Indonesia kan aku butuh student collect kan nih. And then waktu aku cerita ke teman-teman juga yang kuliah di Indo, mereka tuh pada mention, "Ah, kamu ngapain sih kayak itu kan kayak SMA lagi kan kesannya, kayak kamu harus belajar lagi 1 tahun, kayak kamu ngabisin waktu, kenapa kamu nggak langsung kuliah aja gitu." Dan kalau dipikir kan kamu sebenarnya bisa kan itu langsung dengan A levelmu dari Singapura langsung daftar ke di Jerman. Tapi kayak you purposefully decide emang kamu ngambil au pair gitu. Do you think it's really worth it experience buat ambil 1 tahun and then understand the culture? Iya sih, menurut aku meskipun aku juga ujung-ujungnya jadi kayak lebih telat ya dibandingin sama Mhm. teman-teman yang di Indo gitu. Aku jadi kayak buang setahun buat au pair, dan aku dulu juga setahun buat belajar bahasa Jerman dulu di Bandung. Tapi itu nggak bisa apa ya di compare, karena life is not a race gitu kan. Just because someone lulus S1 duluan bukan berarti dia lebih successful juga gitu loh. Banyak pengalaman-pengalaman yang aku dapat di au pair yang itu tuh unik banget, dan aku nggak akan bisa dapetin hal-hal ini kalau dulu aku nggak ke Jerman gitu loh. Bukan berarti kamu harus ikut au pair juga buat dapetin hal-hal kayak gini, tapi intinya kayak itu tuh nggak bisa dibandingin kayak 1 banding 1 gitu loh. Bukan berarti siapa yang lebih cepat lulus itu yang lebih sukses gitu, nggak juga. Karena di Jerman juga mungkin Stefan tahu banyak juga orang Indo yang lebih lama lah lulusnya daripada kalau mereka kuliahnya di Indo gitu. Tapi bukan berarti juga karena mereka kuliahnya lebih lama, terus mereka jadi
dapatnya lebih sedikit gitu kan enggak juga kan. Karena mereka juga dapat pengalaman-pengalaman yang lebih ekstra di luar hal-hal akademis aja. Misalkan mereka juga jadi punya pengalaman exchange culture sama orang lain, mereka punya pengalaman kerja sama orang-orang dari nasionalitas berbeda, dan itu tuh juga pengalaman berharga yang buat masa depan kita tuh berguna banget gitu loh. Kita mesti tahu gimana caranya kerja sama orang yang backgroundnya beda sama kita gitu. I see. Ini new experience, maksudnya kayak new insight juga buat aku karena sebelumnya aku cuma tahu ke Jerman harus studying college dan lain sebagainya. Terus juga sebenarnya kan Jessia juga udah punya A-level juga kan dari Singapura. Jadi kayak emang sengaja memilih path yang lebih panjang demi bisa mendapatkan hal yang mungkin nggak bisa dibayar juga dengan pengalaman studi yang kayak keburu-buru gitu istilahnya. Nah sekarang mungkin kita bisa langsung move nih kayak ke pilihan kamu untuk akhirnya mengambil jurusan manajemen and economics di Jerman itu sendiri. Karena kan sebelumnya kamu pengen arsitektur kan. Nah, kenapa sih kok akhirnya memilih itu dan kamu belajar apa akhirnya sehingga kayak sekarang S2-nya pun juga ngambil jurusan yang sama Jauh gitu loh. dia Bang Steve soalnya kalau dipikir. Iya, jadi kalau manajemen economics itu kan sebenarnya jurusannya kayak kombinasi dari ekonomi sama bisnis manajemen gitu kan. Nah, kalau ekonominya sendiri itu aku sebenarnya dari dulu dari di Singapura tuh emang udah suka. Pertamanya aku nggak suka ekonomi, tapi terus gara-gara waktu di Singapura tuh aku dapat guru tuh yang bagus banget dan cara dia ngejelasin ekonomi tuh jadi ngebantu aku buat ngertiin fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu loh. Misalkan kenapa kok ada inflasi, terus kalau ada policy-policy, misalkan orang nge-impose tax itu tuh kenapa, tujuannya buat apa. Nah, dari cara dia ngejelasin tuh bikin aku tertarik banget sama ekonomi. Nah, tapi kenapa aku ngambilnya nggak yang pure ekonomi, tapi yang kombinasi itu tuh karena aku dulu sebenarnya juga eh, belum belum tahu banget lah aku ke depannya mau ngelakuin apa. Dan kalau aku ngambil manajemen economics tuh kayak jalurnya tuh lebih terbuka banyak gitu loh. Misalkan eh, di semester pertama, 2 semester pertama itu kita belajar basisnya macam-macam. Misalkan HR, marketing, akuntansi. Nah, jadinya path aku tuh terbuka banyak gitu loh, nggak terbatasin ngambil satu path aja. Ntar kalau misalkan aku udah mau lulus, barusan aku bisa decide, misalkan aku sekarang lebih maunya fokusnya ke HR aja atau apa. Tapi meskipun aku lebih fokusnya ke HR, aku sekarang juga punyalah sedikit basis di bidang marketing atau di bidang akuntansi atau di bidang finance karena aku pernah belajar hal-hal ini di 2 semester pertama aku di Grundlagen di basis di fase-fase fundamental aku di 2 semester pertama dulu. Dan menurut aku kalau di bidang bisnis tuh juga penting sih, meskipun misalkan nantinya kamu mau fokusnya di bagian HR gitu. Tapi kayak ada bagusnya juga kalau kamu tuh ada ide dikit gimana finance tuh bekerja, gimana caranya nge-market sesuatu. Itu menurut aku juga penting juga. Makanya aku sekarang ngambil di bidang manajemen dan economics buat bachelor, tapi buat master nanti yang aku pindah ke University of Cologne nanti aku mau ngambilnya fokusnya di international management karena aku lebih pengen globalnya aja sih supaya bisa kerja di perusahaan yang global gitu, nggak cuma terbatas di suatu negara gitu. Hmm. Apa sih yang bikin kamu tertarik kayak specifically ke bidang international management emangnya? Yang bikin aku tertarik itu karena di Cologne ini tuh mereka part of CEMS. CEMS itu bagian dari suatu alliance dari top business schools across the world. Jadi sebenarnya kan di Jerman tuh yang kualitas edukasinya bagus tuh banyak gitu loh, nggak cuma di University of Cologne aja. Tapi yang bikin unik di University of Cologne ini menurut aku karena itu part of CMS tadi. Jadi di CMS ini tuh ada di Belanda, ada di NUS di Singapura, dan di Jerman universitas yang bagian dari kelompok CEMS ini tuh cuma di Cologne tadi. Makanya aku pengen banget masuk ke salah satu universitas CEMS gitulah. Karena networkingnya tuh gede banget dan aku juga sadar banget kok di dunia bisnis tuh kan kayak nggak cukup kamu tuh masuk ke universitas bisnis terbaik, tapi kamu tuh juga mesti punya koneksi sama perusahaan lah, sama alumni-alumni di universitas kamu, dan di CMS ini tuh networkingnya tuh strong banget, dan kamu juga punya kesempatan buat 1 semester kamu exchange ke university lain yang ikut CMS juga, entah itu di Paris lah, di Italia atau di Korea atau di mana gitu.
dan pengalaman exchange-nya juga nantinya bakal berharga banget gitu. I see. Ya, itu jadi kayak semacam, ya bener sih, aliansi. Kalau di Indonesia juga kalau nggak salah ada di SBM ITB ya, kalau nggak salah. Ya, tapi ya let's not talk about it lah. Yang soal terkait gimana kamu bisa memilih kayak path yang ada dari awalnya Singapura, terus juga ke Jerman, juga ke Jerman pun juga lanjutnya ke univ yang emang ada global networknya. Berarti kan emang dari awal kamu tuh udah ada pola pikir kayak mindset buat ya jadi apa ya, manusia yang apa ya, lebih tepatnya kayak bisa ada di mana-mana gitu loh. Maksudnya kayak ilmu yang kamu terapkan nantinya bisa, kamu meskipun belajar di A tapi kamu bisa terapkan di B, dan itu menarik juga buat aku karena that networking scale of networking itu sangat berguna buat kedepannya, entah itu ketika kamu balik ke Indonesia atau kamu pengen kerja di luar negeri juga. And I've seen you as an excellent student juga kan, karena kamu mungkin tadi belum sempat ke-mention, tapi Kak Jesian itu dari dari SMA juga ngambil beasiswa. Cuman kayak knowing that kamu pindah-pindah negara dari dulu, terus kayak apa sih sebenarnya yang pengen kamu cari dari pengalaman-pengalaman tersebut gitu, terutama kayak pengalaman kamu waktu pertama kali ngerantau sendirian dan ternyata sampai sekarang akhirnya bisa membuat kamu dalam tanda kutip kayak betah gitu loh di negara orang instead of balik ke Indonesia atau hal-hal yang Apa ya, mungkin pertamanya gara-gara aku yang di Singapura itu, aku realize pertamanya pas aku apply itu aku nggak expect banyak gitu loh. Aku lebih kayak yaudah coba-coba aja, kayak ini ada kesempatan nih di depan mata aku, kayak kapan lagi aku bisa dapat kesempatan sekolah di Singapura, yang aku tahu waktu itu biaya sekolahnya tuh mahal banget, dan kalau aku nggak beasiswa aku nggak mungkin bisa sekolah di Singapura kayak gini. Terus ya udah coba-coba aja, tapi aku realize setelah melewatin semua itu tuh pengalaman belajar di luar negeri itu sangat membantu aku develop as a person gitu lah. Makanya sekarang juga aku ke Jerman karena aku ngerasa dari kita surround ourselves with people yang punya cara thinking yang berbeda, kita tuh beneran kayak nge-challenge diri kita buat kayak go out of our comfort zone kayak gitu loh. Dan itu beda banget sama misalkan kita cuma liburan ke suatu negara selama beberapa minggu. Tapi dengan kita immerse di suatu negara selama bertahun-tahun, kita beneran kayak nge-challenge cara pikir kita. Kita in one hand kita stay true to ourselves, to our culture as an Indonesian, tapi on the other hand kita juga mesti bisa terbuka sama orang-orang dari negara lain, nggak cuma orang-orang Jerman, tapi juga sini juga banyak orang-orang dari negara lain juga. Itu bener-bener yang ngebantu aku buat apa ya, lebih berkembang secara pikiran gitu lah, dan lebih kayak nge-challenge pola pikir aku dan berusaha belajar dari orang lain juga gitu loh. Makanya aku sangat suka banget kalau misalkan kerja pun aku sangat suka bekerja di tim yang international. Kayak sekarang di Trivago juga tim aku juga sangat internasional, dan aku ngerasa aku banyak banget belajar dari mereka, hal-hal yang aku nggak bisa pelajarin dari universitas doang gitu loh. Aku beneran belajar gimana orang lain dari negara lain tuh berpikir, mereka gimana cara aku mengatasi konflik kalau misalkan mereka punya cara pikiran yang berbeda, dan itu tuh sangat berharga banget gitu buat aku. Tapi pernah nggak sih kayak I see. kamu ngerasa kayak out of place gitu? Karena misalnya gini, kamu aja mulai kuliah kan, mulai sekolah di luar negeri ketika kamu masih muda kan. Jadi pada kan zaman-zaman SMA itu kan zaman anak-anak main kan, biasanya anak main kayak explore themselves, apalagi kan di lingkungannya. Dan you decided sekarang kamu ke Singapura, di mana kamu ada di lingkungan yang baru. Dan bahkan ketika kamu di Jerman pun, ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang Indo, kan mostly itu kan orang-orang Indo yang punya background berbeda dengan kamu kan. Karena mostly orang Indo kan dari student college, kemudian uni biasa, sedangkan kamu punya background yang berbeda. Pernah nggak sih kayak kamu ngerasa bahwa out of place in one of your experiences gitu? Paling merasa out of place mungkin dulu pas di Singapura ya, dan itu tuh masa-masa yang aku merasa paling kayak homesick banget, karena waktu itu kan juga baru kan kayak ngerasain study overseas gitu. Kok sekarang mungkin udah biasa karena aku dulu juga udah dari Singapura gitu, tapi pas di Singapura tuh aku ngerasa out of place banget karena aku sekarang realize waktu aku di awal-awal tuh cara pikir aku tuh lebih kayak sangat terlalu individualistik gitu lah. Kayak aku ngerasa aku tuh mesti compete sama orang lain buat kayak keep scholarship aku ini loh. Dan Oke. makanya karena itu aku merasa aku nggak terbuka, aku nggak bisa berintegrasi sama orang-orang Singapura waktu itu. Tapi setelah aku merubah mindset aku dari mindset yang
aku mesti proof kalau aku tuh deserve di scholarship. Tapi aku mulai kayak mencoba uh, menjalin hubungan dan kayak membangun koneksi dengan orang-orang Singapura saat itu, dan aku lebih berusaha buat membangun support system aku juga. Aku terbuka sama orang lain, aku berusaha lebih vulnerable juga. Kalau misalkan aku butuh bantuan, aku terbuka sama mereka. Aku nggak ngelihat orang lain tuh sebagai saingan aku lagi, tapi aku beneran kayak saling support mereka dan mereka juga support aku juga. Dan dengan seperti itu tuh aku jadi ngerasa aku beneran bisa bikin rumah kedua aku di Singapura gitu loh. Dan sekarang pun aku juga bisa bikin Jerman tuh sebagai rumah kedua aku, karena ya tadi kita tuh nggak bisa kayak terlalu individualistik, kayak cuma ke Jerman cuma goalnya cuma pengen dapat nilai bagus, terus kayak dapat kerjaan bagus terus udah gitu. Karena menurut aku kalau cuma kayak gitu doang nggak ada bedanya sama kayak kalau di stay di Indo aja gitu loh. Tapi kita pindah ke negara lain kan karena kita juga pengen terbuka sama culture-nya. Makanya aku sekarang juga berusaha banget buat terbuka, buat bikin support system aku dan menemukan support system aku sendiri di Jerman. Karena itu pun juga butuh usaha dari pihak aku juga, nggak cuma dari pihak orang lain, tapi akunya sendiri juga mesti proaktif, mesti berusaha terbuka sama orang, mesti menjalin hubungan sama mereka, mesti belajar ngertiin orang juga. Dan dengan punya support system itu menurut aku yang kunci banget supaya kita tuh bisa survive di negara orang gitu lah, dan kita nggak ngerasa sendirian banget di negara orang. Interestingly, kayak tadi kamu mention soal how competitive your environment in Singapore was, itu kayak aku juga pernah dengar beberapa hal yang sama gitu. Jadi I'm pretty shocked ketika ada orang lain juga ngomong itu sama. Jadi apakah emang environment sekompetitif itu sampai kamu kayak they demand you to be really competitive sampai kamu jadi individualistik, atau kayak how is it, kayak kenapa kamu sampai bisa berpikir kayak gitu? Iya sih, I would say to be honest waktu di Singapura itu sangat-sangat kompetitif banget sih. Dan itu pertama kalinya aku ngerasa tuh, wah ini beneran kok aku nggak kerja keras, kayaknya path aku tuh terancam gitu loh. Aku beneran takut banget aku bakal scholarship aku dicabut dan aku mesti dibalikin ke Indonesia gitu loh. Dan karena kan aku kan nggak bisa bayar sendiri gitu loh kalau nggak pakai scholarship. Berarti kalau sampai aku nilainya jelek, scholarshipnya dicabut, aku mesti balik balik Indo. Aku kan nggak mau juga gitu loh. Nah, gara-gara itu juga menurut aku awal-awal tuh aku super kompetitif banget. Aku beneran takut banget. Aku kayak ngerasa aku mesti kerja keras mati-matian supaya aku bisa keep my place di Singapura. Nah, tapi gara-gara itu juga aku jadi kayak unhappy banget gitu loh. Dan aku super duper stress juga. Nah, kayaknya mulai tahun ketiga keempat aku di Singapura gitu loh, aku tuh mulai lebih terbuka, lebih relax. Dan aku tuh ngelihatnya eh, kalau orang lain achieve something itu tuh juga nggak ngambil jatah aku juga gitu loh. Kita tuh bisa saling ngebantu tanpa mesti kayak rebutan gitu. Karena banyak abundance di dunia ini. Nggak berarti kalau orang lain punya sesuatu, aku jadi punya lebih sedikit dari hal itu. Nggak juga gitu kan. Makanya waktu itu aku udah nggak terlalu kompetitif, aku lebih terbuka. Aku mau terbuka sama orang lain gitu. Misalkan aku struggle nih, bisa nggak bantuin aku pelajaran matematika? Aku kayak struggling, aku nggak bisa gitu loh. Dan dengan kamu terbuka kayak gitu, kamu mau dibantu sama orang lain. Kamu beneran kayak menciptakan support system kamu sendiri gitu. Itu yang justru tuh malah uh, kedepannya tuh lebih ngebantu aku daripada aku kalau ngotot mau ngerjain semuanya sendirian aja gitu loh. Hmm. How did it change you though? Kayak kamu ngubah pola mindset gitu, kayak apa sih yang paling kamu rasain dalam, apakah itu apakah lebih ke suksesmu lebih jadi lebih sukses, atau kamu lebih bahagia, kayak how did it change you? Menurut aku apa ya, in the long term ya, lebih sustainable emang kalau kita ngerjain sesuatu tuh kayak kita tuh part of the community gitu loh. Kita nggak terlalu individual. Karena yang pertama aku apa ya, pola pikir aku tuh lebih short term. Kayak aku cuma mesti keep scholarship aku, yaudah fokus aku nilaiku asal bagus gitu kan, supaya scholarshipnya nggak dicabut. Tapi I realize itu tuh nggak sustainable banget gitu loh in the long term. Kita manusia tuh kita mesti bersosialisasi, kita mesti punya namanya kayak sense of belonging. Kalau kita tuh juga dibutuhkan di suatu tempat dan kita juga bisa connect sama orang-orang di sekitar kita. Nggak bisa kita tuh kerja sendirian terus gitu loh. Itu nggak sustainable banget dan kayak itu juga berbahaya banget secara mental. Dulu aku juga orangnya tuh yang kalau mau ujian tuh selalu kayak panic attack gitu loh. Karena aku kayak sangat-sangat apa ya,
terlalu kompetitif lah kayaknya waktu itu. Cuma semenjak aku berusaha lebih relax, aku juga dulu curhat ke teman-teman aku nih punya masalah nih loh. Aku tuh dulu panic attack banget kayak, dan mereka juga mau ngebantu aku. Mereka misalkan kalau aku stres belajar, kita ngerjain sesuatu bareng-bareng, dan aku berasa in the long run uh, sangat lebih apa ya, sustainable juga buat aku kalau aku melihatnya aku tuh kayak kerjanya secara part of the community, dan kayak aku tuh nggak terlalu individualistik kayak gitu. Hmm. And how is the experience di Germany? Katanya kamu kan udah ngebayangin gitu kamu ke Singapura, kayak di Jerman apakah kamu juga awalnya itu untuk benar-benar jadi kompetitif, kayak how did you cope with everything happening di Jerman waktu kamu pertama kali nyampe? Di Jerman enggak sih, aku sudah melewati fase-fase kompetitif aku kayaknya dari Singapura gitu loh. Udah lewat. Sekarang aku beneran orangnya, iya, aku beneran lebih slow juga gitulah. Dan aku orangnya lumayan terbuka sih, dan meskipun aku orang introvert juga, apa ya, aku tuh lebih bisa menjalin hubungan sama orang, dan aku sangat terbuka sama misalkan orang baru. Dan aku juga di sini juga aktif ikut acara-acara PPI misalkan, dan uh, saling ngebantu lah sama orang-orang Indo lain karena kan struggle-nya sama di Jerman Yeah. gitu loh. Mm-mm. It's really interesting point though, bahwa ya sih kadang tuh kita terlalu dituntut gak sih dengan sistem yang udah ada, sampai kadang kita lupa mikirin in the long term bahwa kita juga sebenarnya kita tuh bisa gitu loh doing it outside the system, kayak tadi kamu mention bahwa kamu di Singapura benar-benar harus dibikin sekompetitif itu, tapi akhirnya kalau kamu bisa break your boundary, kamu sebenarnya bisa bisa survive. Tapi kan aku yakin pasti there are moments yang benar-benar made you let down gitu kan, karena benar-benar kamu mikir wah apa lanjut nggak nih, gimana, kayak pasti ada momen dimana kamu merasa kayak nggak yakin dengan dirimu sendiri gitu nggak sih, kayak what keeps you motivated tuh all of these times gitu. Mungkin karena aku tuh pengen give back something ya, karena dari di Singapura udah dapat beasiswa, dan sekarang pun aku juga udah ada nerima beberapa beasiswa waktu di Jerman gitu ya. Aku kayak selalu mikir tuh kayak, oke, dapat beasiswa, terus apa gitu loh. Itu kan beasiswa nggak cuma kayak, oke, kamu dapat uang ekstra di tabungan, terus ya udah uangnya mungkin either kamu bisa jadikan itu buat diri kamu sendiri doang, tapi di sisi lain aku tuh kayak pengen kayak, masa ini cuma stop di aku doang gitu loh beasiswanya, kan nggak bisa gitu juga kan. Kayak kalau udah dapat beasiswa itu kan kayak sebuah privilege ya buat kamu. Nah, dengan privilege itu tuh aku juga kayak ngerasa itu tuh suatu tanggung jawab juga gitu loh. Nggak yang kayak oke, dapat beasiswa cuma buat uang jajan kita doang, kan nggak gitu loh. Kayak Makanya kayak aku pengen uh, at least in the future lah. Mungkin kalau sekarang kan aku masih student juga, tapi kalau in the future aku pengen supaya beasiswa-beasiswa yang aku dapat itu aku bisa jadiin sesuatu lah buat orang-orang yang juga ngebutuhin juga di Indonesia atau dimanapun itu. Terus tadi kamu udah sempat bilang terkait giving back kan. Nah, sebenarnya apa sih plan kamu after college gini? After college, aku mau kerja dulu di Jerman mungkin kayak 5 tahunan gitu. Nah, jujur setelah itu aku belum tahu karena aku juga orangnya bukan yang plan dari awal seperti yang tadi aku bilang di awal. Mungkin aku lihat aja jalannya terbukanya kayak gimana. Tapi kalau misalkan directly after graduating dari S2, aku mungkin mau kerja dulu di Jerman, cari pengalaman di sini dulu. Terus see how life goes after that. tapi pasti punya dong kayak apa ya, Alright. macam one of your biggest dreams gitu, your end goal gitu. Tapi kamu udah main soal giving back, pasti ya nggak mungkin dong goalmu tuh cuman kayak kerja di perusahaan ternama. Pasti ada sesuatu yang lebih besar. Ada nggak yang bisa kamu share ke kita? Oh ya, kalau soal giving back ada sih. Aku juga pengen banget kayak ngebantu anak-anak yang senasib sama aku dulu buat kayak dapetin opportunity kayak gini gitu lah. Karena aku ngerasa banget sih, aku tuh kalau misalkan di dunia ini tuh nggak ada yang namanya beasiswa. Aku beneran nggak bisa di posisi aku sekarang gitu loh. Karena aku tuh beneran bisa sampai sekarang tuh banyak banget dari kebaikan orang lain gitu lah. Entah itu dari dulu scholarship committee yang nge-interview aku pas aku dapat beasiswa Singapura, terus mereka kayak ngerasa, oh yang ini aja nih yang dikasih. Itu kan kayak apa ya, kebaikan mereka tuh kayak beneran goes a long way gitu loh. Nggak cuma setelah aku di Singapura pun aku bisa di posisi ini sekarang pun tuh juga berkat mereka yang dulu tuh kayak
mempercayakan ke aku, dan mereka mungkin see something in me yang I didn't realize myself kayak waktu itu gitu loh. Nah, makanya aku tuh ngerasa juga aku pengen ngebantu anak-anak lain yang mungkin posisinya sama aku waktu itu. Mereka ngerasa karena halangan finansial atau apa, mereka nggak bisa achieve mimpi mereka gitu loh. Dan aku ngerasa banget di Indonesia banyak banget pasti anak-anak yang punya talents kayak aku, punya mimpi kayak aku maksudnya, dan mereka jadi nggak bisa achieve mimpi itu entah karena halangan finansial lah atau apa. Makanya aku juga pengen give back buat mereka, bantuin mereka, entah itu caranya misalkan mungkin kalau aku udah punya kerjaan, aku bisa lebih banyak ngasih bantuan finansial lah ke organisasi-organisasi yang ngasihin scholarships, atau mungkin dengan cara ya kayak cuma ngasih mentoring, kayak ngebantuin mereka. Kayak sekarang pun kalau misalkan ada teman-teman aku yang kayak mau apply beasiswa juga, aku kadang juga bantuin mereka ngeliatin esainya atau apa. Karena ya aku pengen banget lah supaya mereka tuh juga bisa apa ya, achieve apa yang mereka mau. Karena menurut aku eh, sayang banget lah kalau sampai orang-orang yang punya banyak potensial kayak mereka jadi nggak bisa buat ngeraih mimpi mereka misalkan cuma karena alasan finansial atau apa gitu. I think kamu berarti ada apa ya, sense, bukan responsibility sih, tapi apa ya bilangnya, macam kamu udah dipercayai untuk dapat beasiswa tadi, dan they expect you bukan cuma sukses buat kamu tapi juga sukses buat orang lain gitu nggak sih berarti? Iya, dan ini aku juga ngerasa shiftnya pas aku di Singapura ke sekarang tuh gimana ya, pas di Singapura tuh aku ngerasa motivasinya lebih eksternal. Kayak aku mesti belajar supaya beasiswa aku nggak hilang, dan dulu tuh juga aku ngerasa aku mesti prove ke other people kalau aku tuh deserve scholarship ini. Karena aku dulu juga ngerasa nilai aku di SMP nggak bagus-bagus amat. Tapi tuh aku kok orang lain tuh kayak ngerasa kayak kenapa kok yang dikasih kok Jessia gitu, kenapa nggak orang lain aja yang nilainya lebih bagus gitu. Aku ngerasa wah aku mesti prove ke mereka nih kalau aku tuh juga bisa gitu loh. Tapi sekarang tuh lebih ke apa ya, nggak cuma motivasi eksternal tapi kayak internally aku tuh kayak pengen supaya apa yang udah aku terima tuh nggak cuma selesai di aku doang gitu loh, nggak cuma kayak selesai di masuk ke uang bank aku terus udah gitu aja. Tapi aku juga pengen ke depannya supaya apa yang udah dikasihin ke aku itu tuh worth more, nggak cuma berakhir di aku tapi juga ke orang-orang di sekitar aku gitu loh. Ya, aku keinget sih tadi kamu ngomong bahwa you've been really happy as a, kayak kamu kan benar-benar senang kerja di lingkungan internasional gitu kan, kayak you will mention bahwa emang kamu you find the joy of being there, tapi kamu juga you want to keep the Indonesian culture with you gitu. Pernah nggak sih ngerasa bahwa ada sense buat giving back buat Indo, atau kamu lebih prefer bilang I'm a global citizen, jadi kayak apa yang aku bantu itu yang penting buat manusia, tapi apa nggak ada sesuatu yang kayak spesial di tentang Indonesia buat kamu? Pasti ada ya, karena kan mau gimana pun aku ngerasa kayak root aku sebagai orang Indonesia, sebagai dari Semarang gitu tuh kayak nggak pernah hilang gitu loh. Makanya kayak kadang kalau ketemu orang Indo juga yang di Jerman atau apalagi kalau dari kayak kota yang sama gitu, aku tuh kayak ngerasa kayak wah kayak family gitu loh. Kayak rasanya kayak meskipun barusan kenal, tapi kayak udah family gitu loh. Makanya aku juga selalu punya soft spot lah buat Indonesia. Mau aku entar jadinya di negara manapun, aku pasti mau buat ngebantuin kayak Indonesia gitu loh. Dan misalkan sekarang pun sebagai student kan udah banyak cara juga, meskipun kita physically nggak di Indo, kita bisa contribute ke Indonesia misalkan lewat PPI atau kayak lewat, sekarang aku juga ada organisasi di ASEAN Youth Organization, yaitu nggak cuma Indo sih, tapi lebih ke negara-negara ASEAN gitu. Tapi menurut aku nggak terbatas, kamu mesti physically go back to Indo buat kamu tuh give back something ke orang-orang Indo. Kamu bisa juga give back to Indonesia meskipun kamu physically nggak di Indo gitu. Kayak I've seen you sebagai orang yang udah menjalani banyak stage of life gitu kan, dari yang awalnya harus nge-prove diri kamu ke orang lain, terus kemudian sekarang kamu sudah punya desire dari dalam diri kamu untuk bisa give back ke other people. Dan dari proses yang panjang itu, I know that artinya kamu sudah konten dengan diri kamu sendiri gitu loh, meskipun toh juga habis kuliah masih belum tahu mau melanjutkan kerja di mana, cuman kayak you still have apa ya, motivation untuk keep you going. Dan itu tuh bukan mindset yang dimiliki oleh banyak orang dan banyak mahasiswa yang ada, karena kayak kita udah ngelihat kan, maksudnya kayak
orang-orang makin kesini tuh makin gila gitu loh, makin high Setuju. achiever, dan kadang membuat kita tuh kayak iya kayak ngerasa left out itu ya, balik ke yang sebelumnya, dan feeling itu tuh susah buat di overcome kalau misal orang itu memang ya ada di lingkungan yang sangat sangat hektik kayak gitu. Jadi kayak maybe you can give us kayak tips ke mahasiswa-mahasiswa kayak masih berpikiran seperti itu, gimana kayak bisa lebih apa ya, slow down untuk menghadapi life dan juga tetap bisa menjalani hidup dengan Penting sih bahagia itu. lah istilahnya. Iya benar. Iya, jujur aku orangnya juga kadang masih punya kecenderungan buat kayak pengen achieve more, pengen kayak apa ya? Aku orangnya lumayan ambisius gitu loh. Cuma semakin mungkin bertambahnya usia atau apa ya, aku nggak tahu. Jadi kayak kedengeran tua. Tapi kayak aku ngerasa itu tuh nggak sustainable banget aja gitu. Karena ya kita juga, apalagi gara-gara corona ini ya, terakhir-terakhir aku jadi ngerasa kayak kalau aku tuh nggak pay attention ke mental health aku, dan kayak dunia apa ya, kayak hidup aku tuh nggak cuma apa sih, fokusnya ke akademis, ke profesional kayak gini, tapi kayak ada aspek-aspek lain, misalkan relationships, misalkan physical health aku, misalkan diet aku tuh juga mesti diperhatiin gitu. Jadi aku sekarang tuh meskipun aku tetap ambisius lah kayak dulu, aku juga mesti perhatiin kayak aku tuh ada waktu misalkan buat spend time sama orang-orang yang emang aku sayang gitu. Karena kalau aku cuma fokusnya cuma bidang akademis doang, cuma karir doang, itu in the long run nggak sustainable juga lah. Ada pilar-pilar lain kayak misalkan relationship, misalkan physical health. Kalau aku nggak olahraga, kalau aku kerja terus, aku belajar terus, aku nggak pernah olahraga juga. Ya oke, mungkin aku sekarang sukses, tapi misalkan umur aku jadi lebih pendek juga atau gimana gitu kan, juga itu bukan goals yang aku mau ke depannya gitu loh. Kayak hidup kita beneran apa sih tujuannya kalau misalkan uh, kita cuma achieve academic success atau kayak professional success doang, tapi kita nggak punya relationship yang worth keeping atau gimana. Jadi mungkin sekarang perspektif aku lebih balance aja. Mhm. Aku tadi tertarik, ini before we close this conversation ya, menurutku menarik banget. Tadi tuh kamu sempat bilang bahwa ketika kamu apply scholarship di Singapura, kamu bilang bahwa there is something yang recruitersnya tuh lihat dari kamu yang kamu waktu itu belum lihat gitu kan. Jadi makanya kenapa kamu yang dipilih dari scholarship. Setelah kamu mengalami semua ini, kamu tinggal di Singapura, kamu di Jerman, dan segala yang kamu alami, looking back to that point, kamu tahu nggak ya sebenarnya apa yang kira-kira membuatmu stand out daripada kandidat yang lainnya? Aku nggak tahu 100% yakin ya. Cuma waktu itu tuh emang aku dikasih tahu sama guru aku yang waktu itu ngurusin proses-proses rekrutmen beasiswa ini. Kayak mama aku sih yang tanya. Mama aku tanya, kenapa kok Jessie yang diterima gitu. Ternyata aku juga waktu itu nggak inget, tapi aku dulu pernah jawab kayak gini waktu ditanyain. Kan aku kan anak tunggal ya. Waktu itu tuh interviewernya nanya, kenapa kok kalau kamu anak tunggal malah kayak pengen ninggalin orang tua kamu yang di Indo gitu loh. Bukannya kayak biasa anak tunggal kan ya malah pengen kayak stay deket sama keluarganya kayak gitu. Aku dulu jawabnya, karena aku anak tunggal, justru tuh aku tuh mesti jadi kayak kebanggaan orang aku gitu loh, orang tua aku. Karena kalau bukan aku kan kayak siapa lagi gitu kan. Nah, mungkin looking back yang bikin mereka ngasih aku kepercayaan buat ngasih beasiswanya adalah ya tadi itu, karena aku nggak mau beasiswa itu cuma berakhir di aku doang gitu loh. Aku mau itu juga punya positive impact ke orang lain, entah itu orang tua aku yang jadi jawaban aku waktu itu, atau mungkin aku ngasih give back ke orang lain juga di Indonesia atau orang lain yang membutuhkan juga. Jadi jangan sampai beasiswa itu cuma berakhir di kita doang gitu loh. Oke, jadi kayak itu sesuatu yang kamu baru sadari ketika ya maksudnya melalui banyak proses yang udah kamu alami itu sendiri kan. Dan meskipun tadi kamu bilang kalau you don't really know what you want to do, tapi kayak dari jawaban kamu saja udah menunjukkan gitu loh kalau kamu dari awal tuh purpose-nya udah ada buat kayak giving back to other people. So kayak I truly salute you gitu for this moment. Jadi kayak ya mungkin a little question aja sih buat sebelum menutup percakapan kita sekarang, kayak ada nggak sih message for yourself untuk 10 tahun kamu sebelum dari usia sekarang, kayak 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu ya. Mungkin uh, message aku supaya jangan worry too much lah, kayak
kalau emang itu jalannya buat kamu, pasti tuh kamu tuh bakal dapetin itu. Oke, kamu memang mungkin perlu kerja keras juga, tapi mungkin lebih bisa stay in the moment, kayak nikmatin waktu itu tuh kayak gimana. Jangan terlalu fokus buat achieve mimpi-mimpi kamu sampai akhirnya kamu nggak bisa menikmati lingkungan sekitar kamu waktu itu. Karena sekarang tuh time flies cepet banget gitu loh. Dan aku ngerasa aku 10 tahun yang lalu tuh sangat terlalu fokus ke aku doang sampai aku tuh kayak nggak ngelihat kiri kanan orang lain tuh kayak gimana. Mungkin aku lebih pengen supaya dia calm down aja dan kayak perhatiin orang-orang di sekitar kamu, kayak maintain your relationship, kayak care about the people around you, don't just focus on yourself. Kalau itu emang buat kamu pasti dapet. Jadi jangan terlalu was-was anxious setiap saat dan kayak take a breather, be in the moment gitu loh. Kayak itu message-nya bukan buat kamu doang, tapi buat everyone sekarang sih saatnya. Udah saatnya kita take a bit of step back and see the bigger picture in front of us ya. Dan itu mungkin adalah pesan yang bagus banget untuk menutup percakapan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Jessia udah mau ngobrol sama kita. So we wish you Sama-sama. pleasant journey tentang kuliahmu S2 mau pindah and then your career, dan we really hope that one day you will give back to people that you really kamu tadi rasain. Dan sebenarnya aku yakin bahwa step by step sebenarnya orang lain udah ngerasa sih manfaat dari yang emang kamu kepinginin sekarang. Manfaat dari kamu udah giving back, setiap orang udah ngerasa. Jadi you just need to keep going. Thank you. So thank you so much buat teman-teman yang udah dengerin. Gak kerasa loh ya, ini kita udah 10 guests in this season. So we really happy also having you as our last guest for this season before we go on a small break. So kita dari tim 15 Menitan Broadening mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dari awal. Dan ini adalah 15 Menitan official podcast by Broadening, di mana kita bercerita tentang teman-teman yang masih berjuang di masa depan Indonesia. Di sini host kalian Stefan dan the host aku Nia. Kita undur diri. Terima kasih sudah bersama kalian dan see you in season 5. So see you and bye-bye.